Saudara, kami sedang berada di Kampung Nelayan Mauk dan kami berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana penampakan dari pagar laut misterius sepanjang 30 km yang membentangi Kabupaten Tangerang. Dan sedikit imbauan, saudara, kami sudah berusaha untuk melakukan berbagai upaya-upaya keselamatan dan sudah berkoordinasi juga dengan nelayan setempat. Saat pemantauan nanti kami akan mengikut beberapa nelayan yang nantinya akan menebar jala dan kami akan memperlihatkan bagaimana kemudian adanya pagar laut ini berdampak negatif pada mereka yang menggantungkan profesinya pada lautan. Ikuti terus, saudara. Ya, saudara, setelah menempuh jarak sekitar 2 km begitu dari bibir pantai, kami bersama dengan para nelayan ini kemudian menebarkan jala gitu ya. Kemudian juga setelah itu, setelah selesai kami merapat kemudian ke pagar laut misterius yang sepanjang 30 km ini. Bisa Anda saksikan, saudara, di belakang saya ini lebih dekat penampakan dari pagar laut. Jadi kalau diperkirakan ini sekitar 4 meter kedalamannya ke bawah gitu, panjang dari bambunya. Ini terbuat dari bambu, ada kain jaring yang menutupi bagian atas. Kemudian dari sini saya lihat juga ada anyaman bambu begitu ya, yang kemudian menutupi dari rangkaian bambu-bambu ini yang kemudian menjadi sebuah pagar laut. Ini tentu sebagian saja dari pagar laut yang kemudian dibangun secara misterius. Kita belum tahu siapa yang membangun ini dan kemudian atas izin siapa kemudian pagar ini juga dibangun dan untuk apa sebenarnya fungsinya pagar ini dibangun. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, saudara, saya akan berbincang dengan salah satu nelayan yang tadi sudah bersama kami menelusuri begitu ya perairan di Kampung Nelayan Mauk ini. Sudah bersama saya, Pak. Boleh diperkenalkan namanya? Nama Pak Rudi. Pak Rudi, sebelumnya bisa diceritakan, Pak, ini sejak kapan Pak melihat adanya pagar laut ini? Udah lama sih, ada 3, 4 bulan, 5 bulanan lah. Oke, dari 4-5 bulan yang lalu itu apa yang dilakukan para nelayan? Apakah sudah sempat melaporkan begitu atau seperti apa? Ya, nelayan cuma bisa diam aja ya, namanya juga nelayan nggak tahu apa-apa ya kan, yang penting bisa ngelaut nelayan mah. Cuma ya resikonya ya akses jalannya doang agak jauh gitu. Jadi ngeluarin biaya itu lebih gede lagi. Oke. Kalau yang diperhatikan ini, Pak, sejak 5-4 bulan lalu, ada informasikah ini kira-kira untuk diperuntukkan untuk apa sebenarnya pagar laut ini? Kurang tahu ya saya masalah untuk pagar laut ini, soalnya kan tahu-tahu ada aja. Nelayan ya cuma aksesnya itu ya pengennya mah lebih enak gitu buat nelayan, itu aja. Pak Rudi, tadi kan kita juga sudah bersama-sama begitu yang mengitari perairan ini, menebar jala. Nah, apa sih, Pak, sebenarnya dampak dari pagar laut ini ke keseharian Bapak sebagai nelayan? Ya kan dampaknya itu, jadi harusnya kan akses ini lebih dekat, paling ngabisin solar paling 1 liter 2 liter. Sekarang itu harus ngabisin solar 5 liter nyampe 10 liter. Dampaknya ke biaya atau ongkos ini ya, perjalanan untuk menggunakan solar begitu. Nah, dengan penghasilan menangkap ikan ini kira-kira gimana Pak dampaknya ke pengeluaran Bapak sehari-hari? Ya kalau buat penghasilan sih ya tetap sih maksimal itu 100 lah dapat gitu buat ikannya, rajungan. Jadi nelayan mah yang penting tahu yang ngelaut aja. Jadi nggak tahu masalah ini. Tapi sudah 4-5 bulan, sempat ada kunjungan mungkin dari pihak pemerintah atau dari kepala desa gitu? Belum ada. Sampai saat ini informasinya memang belum diketahui ya, Pak. Nah, Pak Rudi, apa yang ingin disampaikan begitu, harapan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah untuk segera bagaimana menuntaskan tindak lanjut ini? Ya maunya sih cepat kelar lah gitu masalah ini kan, biar cepat beres supaya bambu-bambu ini nggak ada gitu. Buat nelayan seneng, biasanya tahu di pinggir, sekarang larinya ke tengah. Biasanya kan di pinggir kan, di sini kan buat nebar jaring nelayan di sini, Mbak.
dari ujung sono ke ujung sono itu nelayan nebar jaringnya. Semenjak ada pematokan ini, jadi nelayan itu susah nyari hasil di pinggir itu, jadi larinya ke tengah. Itu sih cukup. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi atas waktunya. Kita juga tentu berharap supaya tindakan ilegal ini bisa dapat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ya, itu dia saudara yang dapat diceritakan dari sudut pandang seorang nelayan yang memang kesehariannya bergantung pada penghasilan atau tangkapan dari laut sini. Tentu kita tahu tidak hanya di kampung nelayan Mauk saja saudara, tentunya dari Kabupaten Tangerang ini kita tahu ada 16 desa di 6 kecamatan yang terdampak dari pagar laut misterius sepanjang 30 km ini. Kalau dari pihak pemerintah, dari Kementerian Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan, kemudian juga dari Kementerian ATR BPN ini sempat mengatakan bahwa belum dapat diidentifikasi begitu bagaimana kemudian pagar laut ini bisa ada dan apa fungsinya. Namun kalau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan memang sudah sempat memberikan statement kalau misalnya pagar laut ini sudah berizin, sebenarnya ini bukan tindakan ilegal, tapi terlepas dari ilegal atau tidaknya tentu dengan keberadaan pagar laut ini sangat mengganggu aktivitas para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan ikan di perairan ini. Dan tentu dari sudut pandang Pak Rudi saja, tidak hanya itu saudara. Banyak sekali nelayan yang terdampak, ada ribuan nelayan yang terdampak. Kita tentu berharap agar pihak KKP dalam hal ini dari Ditjen PSDKP ini bisa segera melakukan tindak lanjut yang tepat untuk mencari tahu sebenarnya siapa di balik dibangunnya pagar laut ini dan untuk apa sebenarnya fungsinya. Karena kalau dibiarkan begitu lama, yang dulunya hanya 7 km, saudara ini sudah sepanjang 30 km. Tentu ini sangat mengganggu para nelayan yang sehari-hari mencari ikan di sini. Renata Panggalo, Haniel Rivalino, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.